Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi bangke. Ngomongin bangke emang tak ada habisnya, bahunya merebak kemana-mana. Seperti biasa, bangke dan ipung tidak jauh dari kata bohong dan fitnah. Seperti yang teman-teman tahu, beberapa hari lalu saya mengupload sebuah video yang menunjukkan bagaimana gurunya bangke sedang memamerkan minum kencing onta. Dan ini gurunya kayak lama nih. Orang timur kayak gini. Masya Allah. Bismillah Tuan Guru. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum. Bismillah. Bismillah dicampur. Ya. Jadi campuran kencing dengan susu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat video singkat itu, bangke panas dan menuduh Oten melakukan fitnah. Untuk menutupi fakta gurunya bangke minum kencing onta, bangke melakukan fitnah terhadap Kristen dan tidak lupa melakukan kebohongan. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan videonya berikut. Pemirsa, muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwan fillah yang diberkahi Allah. Ajak nonton sebanyak-banyaknya saudara kita muslimin wal muslimah. Kenapa? Supaya mereka tahu, ketika ada video YouTube channel atau TikTok yang menaikkan tema kencing unta, langsung tahu kita, ini bukan orang Kristen betul. Ini pemecah belah di Republik Indonesia ini. Pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena kalau dia orang Kristen betul, dia tahu bahwa tidak ada ajaran di dalam Islam yang menyuruh minum kencing unta. Ya, sudah tahu ya? Langsung, kalaupun Anda mau rekam mereka, laporkan, bisa. Bisa. Sebagai penghujatan dan penghinaan. Karena tanpa dasar. Tuduhan ini, Islam minum kencing unta, itu tuduhan yang tidak ada dasarnya. Karena tidak pernah ada ajaran Islam mewajibkan, menyuruh umatnya minum kencing unta. Sudah? Saya dapat tema ini tadi siang, asar. Sebelum azan asar. Dan saya suka sekali. Ya. Barusan kita dengarkan ocehan bangke yang menuduh apologet Kristen sebagai pemfitnah dan pemecah belah kerukunan umat beragama karena menunjukkan hadis yang dimana Muhammad memerintahkan Muslim untuk minum kencing onta. Karena bangke tidak punya argumen lagi, satu-satunya cara bangke adalah dengan menuduh membabi buta setiap orang yang menentang argumennya dengan tuduhan fitnah dan pemecah belah. Sepertinya bangke ini sedang membicarakan dirinya sendiri. Mari kita lihat jejak digital bangke berikut. Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya, sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Jadi, siapa yang memecah belah di sini? Adakah ajaran Kristen dalam lagu itu untuk memerangi orang Islam? Ini adalah lagu anak-anak yang jelas-jelas liriknya katakan, saya bukan pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi di tangan bangke menjadi sebaliknya. Jadi, siapa yang menjadi pemecah belah di sini? Tadi dia juga bilang bahwa Oten fitnah Uklim dengan mengatakan Muhammad perintahkan untuk meminum kencing onta. Bangke ini sepertinya tidak tahu arti kata fitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Pertanyaan kita adalah, apakah Oten mengatakan itu tanpa dasar? Tentu tidak. Oten mengatakan itu berdasarkan
berdasarkan hadis dan praktek Muslim sendiri. Bahkan guru dari Bangke sendiri yang memberikan tutorialnya. Ada yang bilang gini, saya diperdengarkan itu. Umat Islam itu minum kencing onta. Itu mas. Ya, pokoknya ada ya. Saya nggak bohong ya. Ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong gitu. Kamu tinggal jawab saja. Apakah orang ini minum kencing onta karena dia ikut Yesus atau ikut Muhammad? Ikut Nabi, udah. Ikut siapa? Ikut Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi sangat jelas dari video itu bahwa Oten tidak fitnah. Untuk membenarkan hadis minum kencing onta, Bangke membawa artikel dimuat di website National Library of Medicine. Bahkan saat mengutip website ini aja, Bangke sudah bohong. Mari kita lihat. National Library Medicine itu an official website of the United States government. Ini adalah website resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Ya, perhatikan deh. Itu YouTube channel Kristen pemecah belah dan pengkhianat bangsa itu. Tidak pernah menampilkan data yang akurat. Tidak pernah. Karena memang mereka bukan Kristen. Mereka cuma untuk menghujat Islam dengan tujuan menanamkan kebencian umat Kristen kepada umat Islam. Pemecah belah, pengkhianat bangsa. Terbukti ya? Terbukti ya? Baik. Overview, Ustaz. Ustaz Arifah, syukran ya. Tolong dibacakan. Ustaz ini syukran. Pemirsa, tafadhol. Perpustakaan Nasional atau NLM yang terletak di kampus National Institute of Health di Bethesda, Maryland telah menjadi pusat inovasi informasi sejak didirikan pada tahun 1836 sebagai perpustakaan biomedis terbesar di dunia. NLM mengelola dan menyediakan koleksi cetak yang luas serta menghasilkan sumber informasi elektronik tentang beragam topik yang dicari miliaran kali setiap tahun oleh jutaan orang di seluruh dunia. Perpustakaan ini juga mendukung dan melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pelatihan di bidang informatika, biomedis, dan teknologi informasi kesehatan. Selain itu, perpustakaan ini mengordinasikan jaringan perpustakaan kedokteran nasional yang beranggotakan lebih dari 8.000 orang yang mempromosikan dan menyediakan akses informasi kesehatan di berbagai komunitas di seluruh Amerika Serikat. Syukran saja, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimat rahimahullah. Ikhwan fillah, kita lihat yuk, kata sedikit yuk. Ustaz Dani kata sedikit kok. Ya, perhatikan baik-baik. Perpustakaan ini awalnya, perhatikan baik-baik. Ustaz Dani tolong di blog itu National Institute of Health Bethesda. Tahun 1836, awalnya ini adalah kampus Kristen kedokteran. Ya, udah ketahuan ya. Channel-channel yang tadi saya sebutkan dan channel-channel liar lainnya itu, Kristen liar itu adalah pemecah belah, pengkhianat bangsa, konfitnah, penghujat Islam, yang menanamkan kebencian orang Kristen kepada Islam. Itu channel-channel yang tadi saya sebutkan. Ya, karena National Institute of Health Bethesda ini punya orang Kristen. Nggak ada Islam itu namanya Bethesda, nggak ada. Bethesda itu nama kolam. Ya, Bethesda itu tempat penyembuhan di Yerusalem yang diimani oleh orang Kristen. Tahun 1836 ini kampus kedokteran Kristen. Ngerti ya? Barusan Bangke bilang bahwa National Library of Medicine dulunya adalah kampus kedokteran Kristen. NLM didirikan pada tahun 1836 sebagai bagian dari pemerintah Amerika Serikat, bukan lembaga keagamaan. Awalnya dikenal sebagai Library of the Surgeon General's Office, perpustakaan milik kantor ahli bedah militer AS. Perpustakaan ini berkembang menjadi pusat informasi medis nasional dan pada tahun 1956 secara resmi berganti nama menjadi National Library of Medicine. Bangke mengecoh pendengarnya dengan kata Bethesda yang memang tertulis dalam Alkitab, tapi kata Bethesda dalam website itu adalah nama tempat di Amerika. Bethesda adalah kota pinggiran di dekat Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Kota ini terkenal sebagai pusat penelitian medis karena di sanalah terdapat National Institutes of Health, jadi tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Lebih lanjut, Bangke mengutip artikel yang bicara soal kencing onta yang terdapat dalam website tersebut. Apa sih Ustaz mau menekankan apa? Tentang ini National Library of Medicine Amerika ini, United States of America. Apa? Sudah lihat, sudah di-screenshot? Baik. Is, yang berikutnya Ustaz Dani, is Camel's urine is spasi camels pakai koma s Ustaz. Atas ya, koma atas s ya. Urine ya, urine. Friend or enemy tanda tanya. Friend or enemy. Itu tadi tuh. Is camel's urine friend or enemy? Ini mereka keluarkan statement. Siapa yang keluarkan statement? Ya, enter Ustaz. NLM, National Institute of Health Bethesda Kristen in United States of America. National Health Institute
1836. Bayangin, dari tahun 1836. Screenshot tulis. Screenshot tulis, sekali lagi, screenshot tulis. Supaya kita tahu, ada channel-channel YouTube dan channel TikTok pengkhianat bangsa, pemecah belah di Republik Indonesia ini, bukan Kristen, melainkan menanamkan kebencian Kristen kepada Islam. Gitu. Ya, sudah tahu channel-channel yang tadi saya sebut di depan. Berarti ya, itu channel pengkhianat bangsa, pemecah belah, yang mendapatkan uang dari menanamkan kebencian kepada orang Kristen supaya benci. Orang Kristen dibuat benci kepada saudaranya, umat Islam, warga negara Republik Indonesia. Sudah tahu? Sudah dilihat? Sudah dicatat? Sudah screenshot? Klik. Sudah ya, geser ke bawah. Abstrak, Ustaz. Oke, Ustazah, silakan baca ya. Terima kasih banyak dibantu ya, Ustaz. Ustaz Dani sekeren ya. Pemirsa tafadhol. Unta memainkan peran penting dalam cara hidup pastoral yang memenuhi kebutuhan dasar mata pencaharian sebagai patologi seperti tuberkulosis, wasir, asites, peningkatan ukuran perut, koligas, anemia, dan tumor perut diobati dengan urin hewan termasuk unta, kuda, keledai, domba, kambing, gajah, dan kerbau. 30 senyawa berbeda dianalisis dalam urin unta dengan kromatografi gas dan spektrometri massa. Untuk analisis spektrometri massa, plasma yang digabung secara induktif, 28 unsur penting dianalisis dalam urin unta dan sapi. Ditemukan bahwa unsur-unsur anorganik hampir serupa, kecuali natrium, kalium, besi, seng, dan magnesium yang kadarnya lebih tinggi dalam urin unta. Sementara kromium tinggi dalam urin sapi. Urin unta juga mengandung berbagai nanopartikel seperti kristal dan nanobatang dengan berbagai bentuk dan ukuran, yang menawarkan aktivitas sitotoksik seleksi yang kuat terhadap beberapa lini sel kanker. Dipercaya bahwa urin unta memiliki efek terapeutik untuk berbagai macam penyakit seperti masuk angin, demam, atau bahkan tumor. Oleh karena itu, urin unta telah dikonsumsi di Jazirah Arab sejak lama. Biasanya, pasien meminumnya secara langsung atau dengan mencampur beberapa tetes dengan susu unta. Urin unta juga digunakan untuk tujuan terapeutik paling luas di Asia, Afrika, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Aspek religius dari penggunaan urin unta dalam pengobatan berasal dari fakta bahwa terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyarankan penggunaan urin unta untuk mengobati para sahabatnya yang menderita sakit perut pada saat itu. Urin unta memiliki sifat anti-diabetes, anti-kanker, antibakteri, antivirus, dan anti-jamur. Ia juga memiliki efek hepatoprotektik dan kardiovaskular. Syukron, Ustazah. Ustazah, syukron. Pemirsa, ya tahu ya bahwa mereka itu pemecah belah ya, pemfitnah, pengkhianat bangsa ya. Ya, kita nggak usah lihat ke atasnya lah, nggak usah. Kita tidak usah melihat nama Rasulullah kita yang mulia itu diucapkan, nggak usah lah. Kita lihat aja itu. Yang paling bawah, urin unta memiliki sifat anti diabetes, anti kanker, anti kanker. Allahu akbar kabiru walhamdulillah katsiran wa subhanallah ibukratu wa sila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Ia juga antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Ia juga memiliki efek hepatoprotektif, membangun sel-sel untuk melindungi. Tuh, hepatoprotektif dan kardiovaskular di dalamnya. Kardiovaskular. Sudah tahu bedanya Kainama sama channel-channel itu? Oleh sebab itu Kainama tidak mau debat dengan mereka. Kenapa? Mereka itu kosong, pemecah belah, pemfitnah, ya, pengkhianat bangsa. Ngapain Kainama debat sama orang-orang seperti itu? Pengetahuannya nol. Seorang kristolog itu harus luas, cakupan pengetahuannya harus luas. Harus banyak membangun pengetahuan. Dengan siapa? Contoh. Barusan Bangke membacakan sebuah artikel tentang kencing onta, dan dengan bangga Bangke mengatakan itu adalah hasil penelitian dari National Institutes of Health, padahal yang menulis artikel tersebut adalah orang Islam sendiri. Para penulis artikel ini adalah Muhammad Tharwat, Tariq I Al-Mundarij, Madeh Sadan, Faten Khorshid, dan Aiman Syelum. Jadi para penulis artikel ini adalah orang Islam sendiri, dan menurut artikel ini mereka didanai oleh Universitas Qasim, Arab Saudi. Dan lebih penting lagi, disclaimer yang disampaikan oleh National Institutes of Health di bagian atas dari artikel ini, di sana mengatakan NLM hanya menyediakan akses ke literatur ilmiah, artikel atau jurnal penelitian. Fakta bahwa suatu artikel dimuat di database NLM tidak berarti NLM atau National Institutes of Health mendukung, menyetujui, atau sepakat dengan isi artikel tersebut. Mereka hanya berperan sebagai perpustakaan yang memberikan akses publik ke penelitian ilmiah, bukan sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap isi penelitian itu. Jadi, keberadaan artikel di situs NLM bukan jaminan bahwa isinya benar atau didukung oleh NLM, tapi hanya disediakan untuk tujuan informasi ilmiah. Dan bagian
inilah yang tidak disampaikan oleh Bangke. Para penggemarnya yang botol hanya mengaminkan saja dan telan mentah-mentah. Lagi pula, kalau kita mengacu pada pernyataan Badan Kesehatan Dunia, justru sebaliknya. WHO mengingatkan bahaya minum kencing onta. Tidak berhenti di situ, karena Oten sudah memalukan Bangke dengan menunjukkan hadis dan video guru Bangke minum kencing onta. Bangke membalas dengan mengutip ayat Alkitab yang ada hubungan dengan kotoran manusia dan kencing. Seperti biasa, setiap ada kata kotoran manusia dan kencing, Bangke langsung ambil kesimpulan bahwa itu adalah perintah buat orang Kristen untuk makan kotoran dan minum kencing, meskipun konteks ayat itu tidak demikian. 4. Oke. Geser ke bawah 12. Ustazah biar Ustazah yang bacain ya, supaya tahu ininya ya, jeda-jedanya ya. Dan lagi hendaklah engkau makan sebuah apam. Apam itu kue apam tahu. Apam syair, artinya kue apam atau roti dari syair. Dan membakar dia di hadapan mata mereka itu dengan pelan-pelan. Dan lagi hendaklah engkau makan. Tuh, ada. Dan lagi hendaklah engkau makan sebuah apam syair dan membakar dia di hadapan mata mereka itu dengan yang sudah keluar daripada manusia. Mundur, cari mal. MAL, Maria. Itu di bawah. Klik. 2. Oke. Berani nggak Ustazah baca nomor 3-nya? Syukran. Bahwasanya oleh karenamu aku akan membinasakan segala taburan dan aku akan mencampakkan kepadamu tamu tahi segala masa raya tahimu, ia itulah memperolehmu daripadanya. Syukran. Pemirsa, mereka punya hari raya tahi. Hari raya tahi ada. Tuh, baca. Ini adalah kelakuan putus asa dari Bangke yang demi memuaskan amarah dan menghibur para fans. Bangke mengutip ayat seenak udelnya, yang mana dia sendiri tahu bahwa tafsirnya tidak demikian. Dan saya yakin waktu dia masih Kristen, dia tidak pernah lihat orang Kristen mempraktekkan seperti yang dia tuduhkan. Tapi karena kebenciannya terhadap Kristen, bohong dan fitnah pun jadi. Karena tidak ada yang akan mengoreksi dia di sebelah. Selagi kamu fitnah Kristen, kamu akan didukung. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap fitnah putus asa Bangke terhadap kekristenan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kamu tinggal jawab saja. Apakah orang ini minum kencing onta karena dia ikut Yesus atau ikut Muhammad? Ikut Nabi. Udah. Ikut siapa? Ikut Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama. Saya biasa dipanggil Kay. Yo, bro, Pil in the house. Yo, bro, Pil in the house. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya
Ada lamen dan pendapat saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.